Kita punya kebiasaan aneh, makin tebal pintu besinya, makin tenang tidur kita. Uang disimpan rapi, terasa aman, seolah hidup sudah beres. Masalahnya, definisi aman yang diajarkan ke kita itu sering salah alamat. Di tahun 2024, menyimpan uang di tempat yang terasa aman bisa jadi cara paling berbahaya untuk mengelola kekayaan. Karena bahaya terbesar bukan maling, tapi pelan-pelan nilai uangnya menyusut tanpa permisi. Gaji itu mirip es balok. Kamu kerja sebulan penuh, dapat es, taruh di meja, dan kamu berharap esnya tetap utuh. Kenyataannya, suhu ruangan bernama inflasi itu tidak peduli kamu capek atau tidak, esnya tetap mencair, pelan, pasti. Investasi bukan sulap untuk menggandakan es dalam semalam. Investasi itu kulkas, alat sederhana supaya es tetap padat lebih lama, supaya hasil kerja kamu tidak menguap jadi genangan yang tidak terasa. Sekarang pakai logika troli belanja, anggap kamu bawa Rp500.000. Di tahun 2010, troli bisa penuh, kamu pulang dengan rasa menang. Di 2024, uang yang sama bikin troli terasa seperti diet paksa, isinya tinggal setengah dan kamu masih harus milih-milih. Jadi, kalau kamu merasa makin sesak, bukan karena kamu mendadak malas, bukan juga karena gaji kamu tiba-tiba jadi kecil, tapi karena uangmu yang melemah. Kamu tidak bertambah miskin karena pendapatan turun, kamu miskin karena daya beli yang ambruk. Lalu ada stigma klasik, saham itu judi. Banyak orang menganggap pasar saham isinya teriakan, kepanikan, dan orang kaya mendadak, lalu bangkrut mendadak. Itu bukan investasi, itu spekulasi. Di sini kita anti judi. Kita tidak bicara soal menebak garis naik turun demi adrenalin, kita bicara soal cara paling masuk akal untuk punya bagian dari sebuah bisnis secara legal, terukur, dan bisa dijalankan oleh manusia yang punya kerjaan biasa. Kamu sebenarnya cuma punya dua identitas finansial. Pertama, jadi penyewaan uang, kamu nabung, uangmu dipinjam sistem, diputar, lalu kamu dapat remah-remah bunga sambil nilai uangmu digerogoti inflasi. Kedua, jadi pemilik bisnis, kamu menaruh uang sebagai modal, lalu ikut menikmati hasil kerja ribuan orang yang membuat produk, melayani pelanggan, dan mencetak laba. Hari ini kamu pilih jadi yang mana? Penyewa uang atau pemilik bisnis? Biar jujur dari awal, kalau kamu datang ke sini cari cara melipat gandakan uang dalam semalam, tutup video ini. Serius, channel ini bukan untuk pencari sensasi, bukan untuk yang mau menang cepat, dan bukan untuk yang mentalnya cuma kuat saat hijau. Kita bicara sains kekayaan, proses yang membosankan tapi efektif. Dan kalau kamu tidak tahan dengan hal yang membosankan, pasar akan mengajari kamu dengan cara yang mahal. Tahan sampai detik terakhir, karena ada satu kunci simpel yang jarang dibahas, namanya the sleep test. Ini bukan teori rumit, ini indikator psikologi paling jujur untuk tahu portofolio kamu sehat atau beracun. Kalau kamu bisa tidur nyenyak, biasanya kamu benar. Kalau kamu gelisah dan tiap 5 menit cek layar, biasanya ada yang salah. Tapi sebelum sampai ke sana, kita harus bongkar dulu mesin berpikirnya, supaya kamu tidak cuma ikut-ikutan, tapi paham kenapa kamu melakukan setiap langkah. Bayangin dunia sebelum saham ada. Kalau mau bikin proyek besar, kamu harus super kaya dulu. Atau kamu nekat sendirian dan siap bangkrut sendirian. Lalu manusia menemukan trik finansial yang kelihatannya sederhana tapi efeknya mengubah sejarah patungan. Di abad 17, VOC lahir dari ide, kapal itu mahal dan risikonya brutal, badai, perompak, gagal panen, perang. Solusinya, ajak banyak orang setor modal bareng, kalau untung, bagi hasil. Kalau rugi, tanggung bareng. Ini financial engineering paling tua yang masih dipakai sampai sekarang karena logikanya tidak pernah basi. Sekarang kita lurusin satu hal yang sering bikin pemula salah paham. Saham itu bukan angka digital yang naik turun tanpa makna, saham itu bukti kepemilikan. Saat kamu beli satu lot, kamu membeli bagian kecil dari sebuah bisnis nyata. Ada aset, ada karyawan, ada pelanggan, ada mesin yang bekerja tiap hari. Kamu tidak sedang menebak mood pasar, kamu sedang mengambil posisi sebagai pemilik, dan pemilik, walau kecil, punya hak atas hasil kerja perusahaan itu dari laba sampai dividen. Itu sebabnya mindset paling penting di awal bukan kaya cepat, tapi ownership mindset. Lalu pertanyaan yang sering muncul, kenapa saham bisa melawan inflasi?
Jawabannya bukan mantra, tapi mekanisme. Saat harga bahan baku naik, listrik naik, logistik naik, perusahaan yang kuat tidak cuma pasrah. Mereka naikkan harga jual. Sabun jadi lebih mahal, mie instan naik, biaya layanan naik, dan konsumen tetap beli karena butuh. Inflasi dipindahkan ke harga produk. Omzet ikut naik, laba ikut terdorong, dan dalam jangka panjang, nilai perusahaan ikut terkerek. Sebagai pemegang saham, kamu ikut berlindung karena bisnisnya punya kemampuan pass-through membebankan kenaikan biaya ke pasar. Kalau kamu mau ringkas pasar saham jadi satu kalimat, begini: harga saham jangka panjang mengikuti laba perusahaan. Bukan rumor, bukan gorengan, bukan komentar seleb. Laba itu bahan bakar utama. Bayangkan alurnya, modal masuk, diputar jadi produk, produk dijual, muncul laba. Laba ditahan, dipakai ekspansi, buka cabang, tambah mesin, rekrut orang, hasilnya laba makin besar. Saat laba naik konsisten, nilai bisnis naik, harga saham menyesuaikan. Kalau kamu fokus ke mesin laba, kamu berhenti jadi penonton grafik dan mulai jadi analis bisnis. Di titik ini kita masuk ke sihir yang sebenarnya bukan sihir, compounding. Banyak orang menganggap pertumbuhan itu seperti tangga, naik satu, naik satu. Padahal di dunia investasi, pertumbuhan yang kamu kejar itu seperti bola salju. Awalnya kecil, bahkan terasa tidak ada bedanya. Tahun pertama kamu merasa, kok segini doang. Tahun kedua masih tampak biasa. Tapi begitu waktu cukup panjang, bola salju itu menggulung, membesar, dan mulai membawa masa sendiri. Uang menghasilkan laba, laba menghasilkan lebih banyak aset, aset menghasilkan lebih banyak laba. Efeknya baru terasa brutal setelah bertahun-tahun, bukan setelah seminggu. Kalau kamu masih ragu, lihat ketahanan pasar secara historis. Selalu ada krisis, selalu ada panik, selalu ada berita kiamat ekonomi. Ada lembah-lembah tajam ketika pasar jatuh, dan di saat itulah orang takut menyentuhnya. Tapi pola besarnya konsisten, pasar selalu pulih dan mencetak puncak baru. Karena produktivitas manusia naik, teknologi maju, bisnis beradaptasi, dan ekonomi bertumbuh. Krisis itu bukan akhir cerita, seringnya itu diskon besar-besaran untuk aset berkualitas. Asalkan kamu punya horizon waktu dan tidak gampang terseret emosi. Sekarang kita taruh posisi kita di rantai makanan. Di sistem kapitalisme, ada yang bekerja untuk uang dan ada uang yang bekerja untuk pemilik modal. Mayoritas orang hanya berada di sisi pertama, kerja keras, gaji masuk, habis, ulang lagi. Investasi saham adalah salah satu cara paling realistis dan legal untuk loncat pagar dari sekadar pekerja menjadi bagian pemilik walau kecil. Bukan berarti kamu berhenti kerja, tapi kamu mulai menambah mesin kedua, mesin yang tetap bekerja saat kamu tidur. Dan di situ permainan hidup mulai berubah. Kenalan dulu dengan dua manusia yang hidupnya sering kita lihat di sekitar kita. Bahkan mungkin salah satunya adalah kita. Namanya Budi dan Andi. Umurnya sama, 22 tahun, gajinya sama, level hidupnya sama. Bedanya cuma satu, cara mereka memperlakukan uang. Budi merasa damai kalau uangnya diam, rapi, tidak bergerak. Andi memilih bikin uangnya punya tugas, sedikit demi sedikit, rutin, dan dia sadar dari awal bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mulus. Mereka mulai dari titik yang setara, tapi mereka masuk ke permainan yang berbeda. 3 tahun pertama adalah fase paling kejam buat pemula, lembah kekecewaan. Budi terlihat menang karena tabungannya naik lurus, rapi, bikin hati adem. Andi mulai merasakan realita pasar, portofolionya naik turun, kadang hijau, kadang merah, pernah minus 10% dan itu cukup untuk bikin jantung pemula loncat. Budi biasanya akan nyengir dan bilang, "Tuh kan, mending aman." Di fase ini banyak orang gugur bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka tidak siap mental melihat angka bergerak. Masuk tahun ke-5 sampai ke-7, sesuatu mulai berubah pelan-pelan. Andi dapat dividen pertama. Jumlahnya kecil, jangan bayangin langsung bisa beli motor. Kadang cuma cukup buat pulsa atau makan sederhana. Tapi justru disinilah ujian karakter muncul. Dividen itu tidak dihabiskan, dia masukkan lagi, dibelikan saham lagi, reinvestasi. Angkanya kecil, tapi kebiasaan ini adalah akar dari efek besar di masa depan. Sementara Budi mulai merasakan uangnya seperti makin sempit bukan karena ia boros, tapi karena harga hidup naik pelan-pelan tanpa menghiraukan saldo tabungan. Lalu datang tahun ke-10, skenario yang selalu muncul dalam sejarah, krisis. Pasar anjlok,
harga saham jatuh 30%. Budi merasa ini bukti final bahwa Andi salah. Banyak orang di titik ini panik, jual rugi dan mengunci kekalahan. Tapi Andi punya perbedaan cara berpikir. Dia melihat krisis sebagai potongan harga untuk bisnis bagus. Karena dia tidak pakai uang dapur, dia pakai uang dingin, dia bisa bertahan. Dia bahkan menambah posisi secara bertahap, bukan karena nekat, tapi karena dia paham yang jatuh itu harga, bukan kualitas bisnisnya. Tahun ke-15, fase yang sering tidak dipercaya orang yang berhenti di tengah jalan, pemulihan dan ledakan. Harga pulih, laba perusahaan ikut pulih, dan akumulasi yang Andi lakukan saat diskon mulai menunjukkan efeknya. Portofolionya melesat bukan karena satu kali keputusan, tapi karena serangkaian kebiasaan yang konsisten. Dividennya sudah mulai terasa, bukan lagi recehan, bisa menutup sebagian besar kebutuhan bulanan. Di titik ini, gap kekayaan mulai terlihat menyakitkan. Budi masih mengandalkan satu mesin, gaji, sementara Andi punya mesin kedua yang ikut menyumbang. Masuk tahun ke-25, umur 47, hasilnya jadi jelas. Budi masih bekerja keras karena tabungan pensiunnya tidak cukup melawan biaya hidup yang terus naik. Budi bukan orang bodoh, dia hanya memilih cara yang membuat uangnya tidak berkembang. Andi punya opsi. Dia bisa tetap kerja karena suka, atau berhenti karena sudah bisa. Passive income dari asetnya memberi ruang bernapas, dan inti kemenangan Andi bukan mobil mewah atau gaya hidup pamer, tapi kebebasan memilih, kebebasan membeli waktu, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan lembur tanpa henti. Jadi moral ceritanya bukan, Andi lebih pintar dari Budi. Ini bukan soal IQ, ini soal kesabaran dan sistem. Andi menang karena ia membiarkan waktu bekerja untuknya, sementara Budi bekerja sendirian melawan inflasi setiap hari. Kebanyakan orang kalah bukan karena salah pilih saham, tapi karena mereka tidak punya proses, tidak punya horizon, dan tidak punya ketahanan menghadapi fluktuasi. Anak muda sering sibuk cari cara cepat, padahal aset terbesar mereka bukan uang, tapi waktu yang masih panjang untuk membuat compounding benar-benar hidup. Kalau mau masuk pasar saham, langkah pertama bukan cari saham, tapi pilih pintu masuknya, sekuritas. Ini bukan soal keren-kerenan, ini soal keamanan aset. Cek legalitas di OJK, kalau tidak terdaftar, skip tanpa debat. Lihat juga fee beli dan fee jual, idealnya di kisaran 0,15% sampai 0,25% karena biaya kecil yang diabaikan itu bisa menggerogoti return bertahun-tahun. Lalu pahami RDN, rekening dana nasabah, ini dompet terpisah, uang parkirnya beda dari rekening harian. Tujuannya simple, supaya uang dapur tidak ikut terbawa emosi. Sekuritas yang rapi akan memisahkan arus kas, memudahkan top up, tarik dana, dan riwayat transaksi. UI, UX boleh dipertimbangkan, bukan buat pamer chart, tapi agar kamu tidak salah klik saat eksekusi. Sekarang kita masuk ke kasta saham, biar kamu tidak nyasar ke gang gelap. Tier 1, blue chip atau first liner, raksasa, stabil, liquid, sering bagi dividen. Contoh gampangnya Bank Big 4. Tier 2, second liner, masih bertumbuh, potensinya menarik, risikonya lebih tinggi. Tier 3, penny stock, gorengan, volatil, rawan dimainkan. Aturan pemula, jangan menyentuh tier 3 sebelum kamu kuat memahami tier 1. Berikutnya valuasi, ini label harga, bukan ramalan. PER itu pertanyaan sederhana, kalau laba perusahaan segini terus, butuh berapa tahun modalmu balik? PBV itu pertanyaan toko, kamu bayar berapa kali lipat dibanding nilai bukunya? Untuk big caps, rule of thumb yang masuk akal seringnya PER di bawah 15, tapi jangan jadikan angka ini agama karena sektor beda, siklus beda, dan laba bisa naik turun. Setelah harga, cek kualitas mesin uangnya lewat ROE, Return on Equity. Ini ukuran seberapa jago manajemen memutar duit pemilik. Deposito saja bisa 4-5%, jadi kalau ROE sebuah saham cuma segitu, kamu ambil risiko buat apa? Banyak investor pakai ambang 10-15% sebagai saringan awal, lalu lihat konsistensinya beberapa tahun, karena ROE tinggi sehari itu bukan prestasi. Lalu cari MOAT, parit pengaman, istilah favorit Buffett. MOAT bisa berupa brand yang nempel di kepala, distribusi yang susah ditiru, lisensi, atau network effect. Misalnya bank dengan ekosistem dan jaringan layanan yang bikin orang males pindah.
Tanpa muat, perusahaan gampang diserang kompetitor, margin tergerus, dan laba yang kamu kejar jadi ilusi. Terakhir, cek supirnya, GCG dan manajemen. Jangan malas, ketik nama direksi atau pemilik plus kata kunci kasus, korupsi, skandal. Perusahaan biasa dengan manajemen jujur lebih baik daripada perusahaan kelihatan emas tapi supirnya maling. Baru setelah itu lihat dividen yield, dividen per saham dibagi harga saham, cek juga histori pembagian 10 tahun, karena dividen yang rutin biasanya lahir dari cash flow yang nyata, bukan cerita. Ada satu kisah yang harusnya bikin kita malu kalau masih sok jago. Isaac Newton, otak yang bisa menjelaskan gravitasi, tapi tetap bisa jatuh di pasar saham. Dia ikut euforia South Sea Bubble, sempat untung, lalu balik masuk karena tidak tahan melihat orang lain cuan lebih banyak, akhirnya terjebak sampai rugi besar. Pelajarannya pedas, pasar saham tidak tunduk pada IQ, pasar saham menghukum emosi yang tidak terkendali. Kamu bisa jenius di pekerjaanmu, tapi kalau mentalmu rapuh saat harga bergerak, pasar akan memerasmu. Sekarang kita bedah satu kata yang kelihatannya sepele tapi merusak, kata main. Banyak orang bilang, saya main saham. Kalau mindsetmu main, hasilnya main-main. Kamu tidak akan serius membaca laporan, tidak akan disiplin, dan kamu akan gampang tergoda rumor. Ubah diksi, kamu bukan main, kamu sedang punya bisnis. Saat kamu menganggap dirimu pemilik, perilakumu berubah, kamu fokus ke laba, kualitas manajemen, dan daya saing, bukan ke sensasi harian. Berita buruk sering dianggap musuh, padahal buat investor yang paham psikologi massa, berita buruk itu teman. Saat media ramai teriak resesi, kiamat ekonomi, semua orang takut, biasanya itulah fase harga sudah jatuh dalam, mendekati dasar. Sebaliknya, saat suasana terlalu optimis, semua orang merasa jenius, bahkan tukang cukur mulai kasih rekomendasi saham, itu tanda pasar sudah panas. Prinsipnya sederhana. Jadilah serakah saat orang lain takut dan waspada saat orang lain serakah, karena mayoritas orang selalu terlambat. Disinilah kita luruskan perdebatan stop loss versus hold. Trader sering cut loss saat harga turun, karena mereka main momentum dan disiplin risiko jangka pendek. Investor duitmologi berbeda, kita hanya menjual jika fundamental rusak, misalnya laba hancur permanen, utang meledak, atau muat hilang. Kalau harga turun tapi laba naik, itu bukan bahaya, itu diskon. Kalau kamu lari dari diskon, kamu sedang melatih otakmu untuk takut pada peluang. Lalu ada penyakit lain, diversification. Banyak pemula merasa aman kalau punya banyak saham, padahal modalnya kecil. Punya 30 saham dengan modal 10 juta itu bukan diversifikasi, itu menyebar perhatian sampai kamu tidak paham apapun. Kamu bukan reksadana, kamu tidak punya tim analis. Lebih sehat pegang 3-5 saham juara yang kamu pahami dalam daripada memegang banyak nama yang cuma kamu hafal kodenya. Fokus itu strategi, bukan keterbatasan. Satu realita yang tidak seksi, investasi yang benar itu membosankan. Tidak ada deg-degan tiap menit, tidak ada drama harian. Rasanya seperti melihat rumput tumbuh, pelan, tapi nyata. Kalau investasimu seru, kemungkinan kamu sedang berjudi. Kekayaan itu sunyi, tidak butuh panggung. Jadi kalau kamu merasa butuh sensasi, jangan cari di portofolio, cari di tempat lain yang tidak mengancam masa depan finansialmu. Terakhir, hati-hati dividen trap. Ada saham yang tiba-tiba menawarkan dividen yield 20-30%, terlihat seperti gaji buta super besar. Seringnya itu bukan hadiah, itu alarm. Yield melonjak karena harga saham sudah jatuh dalam, atau karena dividen berasal dari kejadian satu kali yang tidak berulang. Kalau kamu tergiur angka persentase tanpa melihat kualitas laba dan cash flow, kamu bisa dapat dividen hari ini tapi rugi harga jauh lebih besar besok. Dividen sehat itu konsisten, bukan sensasional. Sebelum bicara beli saham, kita pasang firewall dulu. Kalau kamu masih punya utang pinjol atau kartu kredit yang bunganya mencekik, jangan sok jadi investor. Bunga utang itu musuh compounding. Ia bekerja melawanmu setiap hari. Lalu cek dana darurat, kalau belum ada, jangan pakai uang panas untuk masuk pasar. Investasi butuh uang dingin supaya keputusanmu tidak dibuat oleh panik, karena panik itu cara tercepat mengubah koreksi biasa menjadi kerugian permanen. Setelah fondasi aman, baru masuk starter pack. Pemula absolut tidak perlu sok jadi stock picker. Mulai dari kendaraan yang stabil,
ETF indeks yang isinya saham besar, atau langsung ke saham bank Big 4 yang bisnisnya jelas dan liquid. Anggap ini roda bantu sepeda. Tujuannya bukan cari return maksimal, tapi membangun kebiasaan, merasakan ritme pasar, dan melatih mental melihat fluktuasi tanpa reaksi berlebihan. Kamu butuh pengalaman dulu sebelum ego. Sekarang strategi inti yang bisa kamu jalankan malam ini, DCA. Tentukan tanggal tetap, misalnya tanggal 25, tentukan nominal, misalnya 1 juta. Lalu beli aset yang sama setiap bulan, mau harga merah atau hijau, peduli amat. Ini strategi orang malas yang ternyata mematikan, karena ia memaksa kamu disiplin dan mengurangi risiko salah timing. Mayoritas orang kalah bukan karena pilih saham jelek, tapi karena beli saat euforia dan berhenti saat takut. DCA memotong dua kebiasaan buruk itu sekaligus. Langkah berikutnya, bedah dompetmu. Jangan mulai dari laporan keuangan tebal, mulai dari hidupmu sendiri. Kamu pakai produk apa, sabun apa, bank apa, pulsa apa, makanan apa, cari siapa produsen atau penyedia layanannya. Ini cara paling realistis menemukan bisnis yang kamu pahami, karena kamu sudah jadi konsumennya. Setelah itu baru kamu riset. Apakah perusahaannya untung, apakah utangnya sehat, apakah bisnisnya punya parit pengaman. Invest in what you know, tapi tetap verifikasi dengan data. Sekarang kita buka janji tadi, the sleep test. Ini indikator risiko paling jujur. Kalau setelah beli saham kamu tidak bisa tidur, gelisah, dan setiap beberapa menit cek harga, itu berarti ada dua kemungkinan. Posisi kamu kebesaran, atau saham yang kamu beli kualitasnya meragukan. Solusinya bukan mencari motivasi, solusinya mengecilkan porsi sampai kamu bisa tidur nyenyak. Portofolio sehat itu yang membuat kamu tetap hidup normal, bukan yang mengubahmu jadi penjaga layar 24 jam. Kalau sekuritasmu punya fitur auto invest, aktifkan. Disiplin manusia itu rapuh, apalagi saat banyak godaan. Sistem harus menggantikan niat. Atur agar setiap gajian, dana langsung dialokasikan untuk investasi sebelum kamu sempat menghabiskannya untuk hal yang tidak penting. Pay yourself first, bukan karena kamu pelit, tapi karena masa depanmu butuh prioritas. Kalau kamu menunggu sisa, biasanya yang tersisa cuma alasan. Terakhir, gamifikasi prosesnya biar otakmu ketagihan yang benar. Jangan fokus ke angka rupiah yang fluktuatif, fokus ke jumlah lembar yang bertambah. Pasang target misalnya 100 lot atau 1000 lot untuk saham tertentu. Setiap bulan kamu tambah koleksi, pelan, pasti. Fokus ke lembar membuat proses terasa konkret, seperti mengumpulkan aset, bukan mengejar sensasi. Karena di permainan ini, yang menang bukan yang sekali tembak langsung besar, tapi yang konsisten menambah kepemilikan. Tarik napas sebentar. Setelah semua angka, rasio, dan strategi, kita harus kembali ke pertanyaan yang lebih besar, untuk apa semua ini? Uang itu alat, bukan tujuan. Ia seperti bensin, berguna hanya kalau kamu tahu mau kemana. Portofolio yang naik tanpa arah hidup yang jelas hanya akan membuatmu sibuk mengejar angka, lalu tetap merasa kosong. Jadi, sebelum kamu terlalu fokus pada hasil, pastikan kamu punya definisi pribadi tentang hidup yang ingin kamu bangun. Definisi kaya versi Duitmology bukan pamer, bukan mobil sport, bukan gaya hidup yang dipinjam dari orang lain. Kaya adalah kebebasan. Kebebasan untuk bilang tidak pada bos toksik, kebebasan memilih kerja yang kamu sukai, kebebasan menemani keluarga tanpa dihantui rasa bersalah karena uang. Dividen dan pertumbuhan aset itu bukan sekadar cuan. Itu pembelian opsi untuk hidup lebih sesuai nilai yang kamu pegang. Dan opsi adalah mata uang paling mahal di dunia. Banyak dari kita lahir tanpa diwarisi pengetahuan ini. Ada yang harus jadi sandwich generation, menahan beban dua arah, orang tua dan masa depan sendiri. Itu bukan salahmu. Tapi kalau kamu terus mengulang pola yang sama, itu jadi tanggung jawabmu. Kamu bisa jadi pemutus rantai. Kamu bisa jadi orang pertama di keluarga yang membangun sistem, bukan sekadar bertahan. Bayangkan suatu hari nanti, keturunanmu melihat fotomu bukan sebagai orang yang sibuk, tapi sebagai orang yang mengubah arah garis keturunan. Ada juga sisi yang sering dilupakan. Ini bukan cuma soal individu. Saat kamu membeli saham perusahaan Indonesia, kamu sedang memodali bisnis untuk tumbuh. Perusahaan yang tumbuh membuka cabang, merekrut orang, membayar pajak, dan menggerakkan ekonomi real. Ini nasionalisme yang logis, bukan sekadar slogan.
Daripada hanya mengeluh di media sosial, kamu ikut punya bagian dalam mesin ekonomi yang kamu kritik. Kamu tidak cuma penonton, kamu ikut jadi pemilik kecil dari pertumbuhan negeri ini. Sekarang pegang satu mantra yang harus kamu ulang tiap kali ragu. Pohon terbaik ditanam 20 tahun lalu. Pohon terbaik kedua ditanam hari ini. Jangan tunggu kaya baru investasi. Investasilah agar kamu membangun kekayaan. Kamu bukan anak kecil yang menunggu keajaiban, kamu manajer aset bagi hidupmu sendiri. Dan manajer aset yang baik tidak menunggu mood, dia mengeksekusi rencana. Sebelum video selesai, saya mau kamu bikin komitmen kecil yang konkret. Tulis di kolom komentar, satu kebiasaan hedon apa yang rela kamu potong bulan ini demi beli lot pertama. Kopi kekinian, rokok, langganan yang tidak pernah dipakai, atau godaan kecil lain yang tiap bulan diam-diam menguras. Ini bukan soal menyiksa diri, ini soal melatih otot keputusan. Karena kekayaan dibangun dari keputusan kecil yang konsisten, bukan dari niat besar yang tidak pernah dijalankan. Kalau kamu ingat satu gambar saja dari video ini, ingat yang ini, grafik yang naik pelan tapi pasti ke kanan atas. Tidak selalu mulus, kadang turun, kadang datar, tapi arah besarnya jelas. Itulah cara kerja kekayaan yang nyata. Pelan, disiplin, dan tidak butuh drama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kamu tidak sedang mengejar uang, kamu sedang membeli waktu.